Ya. Mulai kan? 2, 1. Halo, selamat siang menjelang sore. Share Gelap? ya, pencahayaan gelap. Ada nggak? Lanjut aja sok. Oke. Selamat siang teman-teman Sibar, Siman Baraya. Kali ini ada kedatangan tamu istimewa bekas murid dari LPK Sibar. Nah, perihal untuk bagaimana cara ataupun yang sudah diterima ini ada Jordan, dan untuk proses ke Freedom of the Sea. Udah online belum? Udah. Nah, ya. Ini mah di share. Oke. Dan ini ada Reja juga di Royal Caribbean posisi Celebration. Dan mereka ini akan bergabung bersama perusahaan atau company yang sama tapi kapal yang berbeda. Ada Celebration sama ada Royal Caribbean. Nah, Reja ini akan apply untuk visa, dan Jordan dia udah apply untuk visa C1D. Nah, dari kedua ini akan kita bahas mengenai bagaimana proses dan step by step untuk pengajuan visa yang sudah Jordan lakukan selama proses pengajuan visa. Silakan Jordan, bagaimana step by stepnya untuk pengajuan visa untuk US Embassy, untuk share kepada Reja. Oke, Pak Reja, untuk pengajuan visa C1D ya, kemarin itu sempat ada syarat-syarat seperti ya ada KTP, lalu ada scan QR dari negara sendiri, fotokopi KTP, KK, dan juga ada fotokopi paspor, fotokopi SIM book, dan juga ada fotokopi BST serta paspor. Dan apabila kalau ada visa USA visa C1D, ini juga nanti bisa digabungkan. Jadi di luar itu ya ada saja sesuai yang diarahkan oleh agent. Nah, ketika syarat-syarat itu selesai, kita bisa ngirimin syarat ke agent langsung. Dari agent langsung akan dijadwalkan untuk tiket visanya sendiri ya. Nanti kita akan ada jadwal beserta juga barcode-nya di situ. Barcode-nya? Ya, barcode. Nah, setelah itu selesai, nanti kita juga akan diberikan arahan dari oleh agentnya sendiri. Jadi setelah sebelum sehari sebelum visa biasanya agent dan dokumennya itu udah disiapkan semua oleh agent. Jadi kita tidak perlu khawatir dari surat registration letternya, dari surat garanti, verification, barcode segala rupa, pokoknya itu udah siap semua dari kita tinggal berangkat yes, betul. Lanjut, apalagi? Untuk persiapan sih kira-kira seperti itu. Dan biasanya kalau kemarin itu di briefing kalau misalkan pihak dari MSC bertanya, kita jawab seperlunya aja, tidak perlu ditunda-tunda, tidak perlu kurang-kurangkan. Memang kemarin sih sempat dikasih tahu kalau misalkan dari pihak MSC sendiri status story ditanya bahasa Inggris, kita jawab aja bahasa Indonesia. Jadi bisa ya untuk interview visa itu dengan bahasa Indonesia juga ya? Bisa dengan bahasa Indonesia. Tapi dengan catatan bahwa si dari US Embassy-nya itu explain ya, kamu mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris seperti itu ya? Ya, karena memang pada awalnya ya kita diberitahu seperti itu agar kita tidak gugup juga kalau misalkan kita Indonesia kurang. Tapi ketika sudah ditanyakan langsung di sana, misalkan can you speak English? Ya mau nggak mau improvisasi, kita jawab juga dalam bahasa Inggris. Jangan khawatir ya. Oke. Terus selama dari wawancara interview kira-kira berapa lama
durasi yang disampaikan dari interviewer kepada kandidat yang apply ke visa? Oke, untuk durasinya itu paling kira-kira sekitar 5 menit ya, 5 menit, 5 menit? maksimal 5 menit sampai 10 menit sih kalau misalkan nggak ada pertanyaan lebih lain di situ. Gitu ya. Yang ditanya mengenai apa aja nih, biar teman-teman yang dari media sosial itu biar tahu kisi untuk wawancara di US Embassy. Oke, kalau kemarin ketika saya di interview langsung, saya sempat ditanyakan beberapa hal. Pertama, apakah pernah ke Amerika Serikat? Oke, betul. Kedua, apakah punya kerabat, keluarga atau teman Yang di Amerika Serikat? Udahnya ada pertanyaan lagi, di manakah tempat kamu bekerja sebelumnya? Oke. Sebelumnya ya. Ada sebelumnya dan Oke. ada juga tempat kerja yang sekarang. Nah, untuk pertanyaan seperti itu memang sudah di setting oleh agent dan itu nanti akan ada penjelasannya dari agent Penjelasannya. terkait pertanyaan tersebut. Pertanyaan. Jadi kita akan jawab sesuai yang diarahkan dengan agent. Agency ya. Iya, Lagi-lagi jangan khawatir lah ya. jangan khawatir lah, pokoknya. Agent berarti asis gitu. Iya, Cuma bantu gitu. Lanjut. Setelah itu banyak pengalaman ditanya. Nah, itu pengalaman Ya. kerja aja, tempat kerja sebelumnya Ya. dari di kota mana. Itu aja sih sebenarnya seperti Dari interview itu berapa orang yang tidak lulus dari interview agensi visa? Ada nggak dari yang kemarin dari kandidat-kandidat yang berangkat? Untuk kandidat yang tidak lolos, saya rasa kemarin tidak ada. Tidak ada ya? Semuanya lolos. Lolos ya. Lolos Jadi semua. Berarti dapat kartu putih. Kartu putih. Kartu Seperti ini. Oh, berarti ini kalau putih ini berarti menyatakan bahwa ini udah selamat. Yes. Oh ya, ini selamat visa AS Anda telah disetujui. Nah, kalau ibaratnya tidak setujui, warna apa dan tulisannya apa seperti kalian ini? Biar teman-teman yang di sosial media itu biar tahu di media TikTok bahwa proses-proses ke US Embassy ini seperti gimana. Nah, jadi ini udah selamat ya, udah kertas putih. Kalau kertas yang di reject atau tidak diterima di US Embassy seperti apa gambarannya sekarang ini? Kalau untuk yang tidak lolos, Mhm. pribadi sih juga kurang tahu seperti apa. Tapi yang saya dengar sih informasinya itu kita dapat pas merah. Merah. Setahu saya sih Merah. Oke, merah ya. Ya. Merah seperti itu. Berarti kalau tidak bisa melanjutkan berarti merah ya. Yes. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin pas mereka mengajukan dokumennya tidak valid ataupun tidak lengkap seperti kayak gitu. Betul. Jadi harus mengulang lagi ya. Betul. Ya, pertanyaan pertama itu dari dulu sampai sekarang sama. Tentu pasti ditanyakan dari US Embassy itu apakah ada family yang beda Yes. ataupun ada kerabat teman. Itu saya waktu US Embassy tahun 2011 sampai saya itu pertanyaannya seperti sama gitu kan. Nah, teman-teman yang di sosial media bahwa kalau ibaratnya kalian interview di US Embassy itu pertanyaannya dari dulu sampai sekarang itu ya yang pertama ditanya itu ada family di negara tersebut atau tidak, katakanlah tidak, karena kalau ada itu akan urusannya panjang lagi gitu Tapi kan. ada. Nah, gitu. Terus dokumen apa nih yang selama ini dibawa dari peserta di US Embassy gitu kan? Saya lihat ini banyak dokumen-dokumen yang kamu bawa ya gitu. Nah, ini apa aja nih? Saya juga baru tahu bahwa ini sekarang udah berupa barcode ya. Ya, Jadi berupa mungkin barcode. bisa ditunjukkan ke teman-teman semua bahwa ini biodata untuk US Department of the States ya. Yes. Jadi ini application for visa application. Formulir Ya, gitu ya. Nah, ini Bandung crew member. Jadi ini kalian untuk crew member itu visanya udah jelas C1D. Itu C1D itu untuk
visa untuk seaman ya, laut gitu kan. Nah, jadi ini berupa barcode dan ada juga ini sertifikat dari port ya, yang kalian tuju. Ini kebetulan dari sertifikat registrasi Bahamas ya, seperti itu. Nah, by the way kamu join ke mana? Di Amerika ya? Amerika. Yes. Dan kalau Jordan, kalau Reja kemana? Saya join portnya di Spain di Barcelona. Oh Barcelona. Oh Barcelona ya. Jadi kapalnya ada di Barcelona. Tentunya kamu harus punya 2 visa dong ya. Betul Pak. Untuk biaya dari visa US Embassy berapa nih? Biar teman-teman tahu di Oke. Kemarin sih untuk biaya visa USS saya itu dikenakan biaya sebesar 3,3 juta rupiah. Oh 3 juta setengah. Lumayan juga ya. 3 juta setengah. Oke. Terus dari proses visa sampai interview itu pengajuan itu berapa lama nih? Kalau boleh tahu. Dari ibarat kamu kan kita tuh ke agensi untuk bayar visa. Berapa lama selama menunggu untuk scheduling visa? Seminggu atau berapa? Oh, tuh waktu itu kalau masa sekitar kurang dari 1 bulan ya. 1 bulan ya? Kurang dari 1 bulan ketika udah melakukan pembayaran visanya, ya itu ada jeda waktu kurang lebih sekitar sebulan. Sebulan ya. Baru turun turun. jadwalnya, Yes. appointmentnya. Yes. Nah, by the way buat Reja, kira-kira kamu kapan ada schedule untuk visa nih? Kebetulan untuk yang si Wandi nya untuk visa Amerikanya udah tua 29 Juli Pak. 29 Juli ya. Oke. Untuk visa Amerika. Iya. Terus kalau untuk dari Spanyol, Nah itu Schengen Spainnya lagi diproses. Belum keluar proses ya. Still on Ya, progress. on progress. Itu posisi menunggu visa appointment. Jadi tinggal visa Eropa dan visa Amerika. Betul. Untuk biaya biar teman-teman tahu di rumah berapa ini? Schengen Spain itu di bawah si Wandi Amerika, dia 2 juta sekian. 2 juta sekian. Terus kalau ini sama mungkin ya? Iya. 3.52.500 ya. Iya. Nah, ini teman-teman bisa lihat bahwa ini langsung ke Bank of America ya. Ya. Nah, jadi teman-teman ini jangan hilang juga, nanti bisa mungkin dari company kamu bisa dirembas jadi Betul. untuk Royal Caribbean. Kalau di selebriti gimana? Selebriti juga sama. Oh, dirembas ya? Iya, Ya. sama. Kalau di Carnival juga sama, itu dirembas. Jadi ini adalah bukti untuk pembayaran visa dan visa kwitansi ini kalian jangan hilang dan ini bisa dibawa nanti reimbursement ketika kalian udah join on board ya gitu. Ini juga ininya Bank of America gitu kan dengan rupiah bukan dolar ya. Yes. Rupiah 52.500 nih. Biar teman-teman tahu bahwa visa Amerika itu di angka 3.052.500 gitu kan. Ini langsung ke Bank of America. Jadi langsung ke ini. Nah, ini jangan bilang apa aja reimbursement biar mereka yang teman dari rumah biar tahu ketika mereka join di Royal. Oke. Untuk biaya di reimbursement itu saat ini sih salah satunya visa. Oh, mati. Oh, nih, join. Oke. Untuk biaya di reimbursement saat ini itu adalah visa ya. Visa itu sudah pasti di reimbursement oleh pihak Royal sendiri. Gitu. Ya. Sorry. Ya. Dan buat proses reimbursement-nya juga, kalau Royal itu simple, kita cuma butuh ini, bukti pembayaran, nanti itu kita scan bentuk PDF, terus kita tinggal upload aja di sistem gitu, nanti otomatis akan di reimburse sama company. Karena untuk sistem reimbursement itu di Royal itu nanti kita akan dibuatkan ID lagi seperti Stripe-nya ya. Ada namanya itu Camex. Itu nanti bisa jadi sebuah kayak rekeningnya untuk di kapal sih untuk masalah reimbursement seperti itu.
Langsung aja. Terus untuk selain visa itu biaya yang Sejauh ini kalau Kecil, Royal Pak. Nggak kepotong sama bisa ya. Tapi karena seperti tiket pesawat dan hotel itu udah otomatis otomatis langsung dari pihak Royal. Iya. Kita sebagai crew member udah nggak usah pikirin lagi tiket pesawat, hotel saat kita di sana. Ini siswa yang udah dan berangkat lain-lain. dan Kita udah di provide semuanya sama company gitu ya. Kalau di Royal. Jadi kalau kita tinggal berangkat aja ikutin instruksi dengan tiket pesawat. Bukan cuma sangat membantu ya, nggak ribet ya. Kalau sama Royal, alhamdulillah alam musiknya. Iya. Ada mungkin tips sama triknya buat saya. Saya kan akan interview kita nih. Ada gimana ada tips dan triknya. Untuk tips and triknya ketika interview kita yang paling pertama itu kita jangan gugup. Kita gugup boleh. Kayak saya kemarin waktu itu sempat tidur tuh nggak nyaman, kepikiran terus. Tapi ternyata bukan saya aja, teman-teman yang kemarin interview juga sama. Waktu kemarin kita ketemu, kita sempat salaman, tangan mereka semua dingin bro. Waduh, kata saya bilang ya jangan gugup lah, intinya just do it aja. Sebenarnya gugup itu normal ya, normal orang sampai pas itu apa-apa semuanya new hire kan, buat berangkat di bagian kapal ya wajar aja gugup gitu kan. Tapi kalau bisa itu harus kontrol aja. Iya, ini nomor pertama yang satu ya, yang gugup. Nah ini linknya. Kalau gugup, Ngomong dulu mau fokus. Baik, maaf Mas, ini ada mau pindah tempat aja dulu. Nanti pihak yang tanyakan karena Saya mau bicara dulu sebenarnya. Lagi Application-nya kebetulan masuk kita ada di sini dulu Di luar. bukan dengan Indo, kita sudah kota. Nanti Oke, sambil ngopi sedang. ya sure. dari email dan Kasih lihat dong. Nah, sambil ngopi di sini enjoy. Sambil ngopi, sambil lagi. Enggak lihatnya ke sini. Maaf Pak kadi. Mun kadinya mau ketempok Kalau kan. tempo, jadi cuma bagusnya. Atau didinya wae nembak ka. Iya nah hese. Nah, jadi enjoy sambil ngopi. Kan di sini bisa ngopi, bisa apa kalau bawa minum tuh. Bisa ngopi, bisa apa ini tuh. Ya sip. Dah, masuk semua. Tarik. Hitung. Udah. Oke, selamat siang. Kita gabung lagi. Ya pada di sini sumpah kan kita dalam kan agak kita pindah ke udara segar. kita cari outdoor aja. Cari outdoor. Gimana kita ngobrolnya jadi ngopi santai. Obrolan santai. Obrolan santai kita ngobrol. Yuk. Tadi gimana tentang awal yang tadi ceritakan? Tuh, bodas ieu. Ini tadi episode pertama saya menyimak sih sama caranya ya dari barusan. Nah, Tapi geus pasnya apa gambar. yang kalian ini sampaikan lagi yang tadi. Oke, kita lanjut ya video bro. Oke. Nah, ini lagi topiknya barusan tuh tips and triknya untuk menghadapi visa. Proses Oh, visa. kalau bisa, ya proses Interview bisa, visa. interview bisa. Nah, Bro Jordan ini udah bilang tadi sama kamu kita kontrol kegugupan kita gitu. Gugup itu wajar. Ini sepaniknya. Iya. Kita keluar itu gimana?
yang sifat. Pada dasarnya sih semua juga materi, karena kan dari diri kita masing-masing pasti ada perasaan di mana, aduh gue lolos gak ya, aduh kalau nggak lolos gue gimana nih, gue udah resign kerja apa segala. Tapi ya dibalik itu semua saya memang teman-teman juga yang bisa barengan, di mana kita nggak usah terlalu pasti, udah aja kita jalanin aja apa semampunya kita lakukan. Dan yang tadi saya bilang juga yang kedua, stay fokus ketika kita sudah di loket interviewernya. Jadi nanti dia akan tanya kita tuh dalam bahasa Inggris misalkan, can you speak English? Jawab aja misalkan kita Inggrisnya agak ragu, nggak apa-apa, kita jawab Indonesia aja, dia juga ngerti. Jadi ya udahlah, itu juga kemarin ketika saya Ya, ditanyakan dalam ininya nih. Saya improvisasi aja, saya juga Ininya, secara bawahnya. spontan jawab dengan bahasa Inggris, dan itu juga pertanyaan dari dia dan jawaban saya mengalir secara natural aja. Oh, berarti bagi pemula, nah jangan takut kalau mau pemula untuk membuat kita baru nih. Karena dengan interviewnya juga, sebenarnya kita kayak ngobrol ya. Enggak menegangkan itu. Enggak menegangkan itu ya. Nggak semenegangkan. Iya. Oke. Terus kan harus juga nih. Nah, ada lagi nggak bro tips dan triknya? Enggak sih, itu aja. Itu aja ya. Jangan lupa dokumen, jangan sampai ketinggalan ya kan. Pertama dokumen jangan sampai ketinggalan. Oh, itu parah banget ya kalau dokumen ya. Karena Fatal. Jadi kalau sampai ada masalah, kita sampai nggak jadi interview pada saat itu juga ya, ini nanti urusannya akan lain. Gitu sih. berarti gini intinya kalau kita misalkan sudah mendapatkan itu semua ya tetap kita prepare dulu ya dokumennya, persiapan kita untuk ngobrol, berkumpul ya. Nah di saat itu apa yang didapat dari Anda sudah interview ini nih, apa yang dapat dari siapanya, mungkin dari pihak pisahnya ya. Apa yang sudah didapatkan sih ya, setelah selesai interview tersebut ya, nanti tadi saya bilang kita kan dapat kertas seperti ini. Oh iya. Ketika sudah dapat kertas seperti ini, tandanya lolos, approve, yes. Petunjuk juga ya ini ya. Ya, itu petunjuk juga. Nah setelah dapat kertas seperti ini, kan menandakan itu. Tapi nanti paspor kita itu akan diambil oleh pihak polisi proses selanjutnya Lebih lanjut. apa untuk dicap visa atau proses lainnya, dan mungkin nanti akan dikirim ke agent juga, dan nah dari agent akan dikirimkan ke kita juga nantinya setelah paspor ini selesai, nanti akan dikirim beserta dokumen lainnya, beserta siman booknya yang untuk cap sigil. Jadi gini, dari agennya sendiri itu menghindari kirim dokumen tuh beberapa kali, jadi lebih baik dikumpulkan sekali baru dikirim ke alamat kita. Itu lebih ini ya, filter ya dalam prosesnya ya. Intinya lebih cengli lah. Oh, sekedar informasi aja, ini kan kebetulan Bro Jordan ini kan approve misalnya warnanya putih nih. Iya. Nah ada dua kondisi lain lagi. Kalau misalnya dapatnya warna kuning, artinya dia pending misalnya. Iya. Warna kuning pending ya. Iya, pending, dan nanti akan dikonfirmasi ulang tuh, bakal dihubungin lagi sama misalnya apa yang kurang gitu. Nah ada lagi satu warna merah, itu rejected, artinya dia ditolak. Kalau ditolak itu, kita juga kurang tahu sih ya. Maksudnya, Ya kalau ditolak itu bisa ada pengajuan berikutnya untuk yang lain atau gimana? Nah untuk hal itu tuh sebenarnya kita sendiri pun belum tahu ya. Jangan sampai karena- kejadian. Tapi dari informasi yang kita dapat sejauh ini sih katanya
ada jangka waktunya. Ada yang bilang dia 3 bulan bisa apply lagi, atau ada yang bilang 6 bulan, ada yang bahkan 1 tahun dia Itu tuh bisa ada apply itu lagi. saya bayangin. Iya, iya. Ya, jadi untuk menghindarin dapat kertas merah dan kertas kuning, kita ikutin Arahan dari itu. arahan dari Eja dan tips dan triknya dari Bro Jojo tadi ya. Iya. Iya iya iya. Inilah apa ya? Beliau ini syukur ya. Dia istilahnya dengan motivasi yang bagus, yang baik, terus apalagi dengan filosofi kepemimpinan yang lebih hebat, ya. Itu yang membuat cepat dia akan onboard. Oh, satu lagi. Oke, silakan. Satu lagi. Ini sih kita ngomongin bahasa Inggris kan nggak sedikit ya teman-teman yang ada niatan untuk kerja di kapal pesiar itu kan rata-rata salah satu problemnya tuh gitu. Bahasa Inggris nggak pede sama bahasa Inggrisnya. Atau Iya. saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu tuh jangan khawatir, maksudnya at least tuh bahasa Inggris hanya kita bisa conversation aja, sudah cukup conversation sehari-hari gitu. Kayak bicara ngobrol ya. Iya, ngobrol biasa. Ngobrol ya. Karena untuk saya belajar bahasa asing itu termasuk juga bahasa Inggris. Jadi sebenarnya sesimpel kalau mau belajar sendiri nih, kita tuh sistem copying sebenarnya. Kita tuh meniru. Contoh, pasti ya. contoh kita Iya. nonton film nih bahasa Inggris. Kan ada satu situasi tuh Ada teksnya, ada apa orang yang bertemu orang baru, dia ngomong apa, misalnya hi, what's up, how are you? Oh iya. Dijawab good, how about you? Nah itu tuh kita tiru aja sebenarnya tuh kita tuh belajar tinggal meniru. Tinggal meniru. Kita tiru, lebih baik lagi kita tulis tuh percakapannya, terus kita praktekin. Nah di Sibar Jadi ini tiap dia berjalan, tiap dia lagi situasi tertentu itu ada kita tulis. tuh lebih Jadi baik. kita tahu kayak kalau kita lagi ini kita ngomong ini loh. Kita praktekin. Nah di Sibar ini kita kebetulan kan alumni Sibar, ada kelas bahasa Inggrisnya. Ini menurut saya konsep belajarnya tuh udah paling efektif. Nah, gitu karena kita tuh kan conversation ya sama Mr. Dan apalagi kita tuh ada istilahnya kita ada ekstrakurikuler ya. Iya. Ekstrakurikuler sendiri ada Seno Club, English Iya, Club. ada English Club. Ya di situ kita lebih yang tadi kita Mas Reza bicarain ya keren oke. Itu yang langsung timbul. Helm itu udah cara kita, oh dia lagi di dapur bicara tentang apa, dia lagi di ruang tamu lagi apa, itu lebih cepat ya. Itu copying gitu. Kita meniru aja. Oh. Tiru dan praktekkan. Ingat, itu ada ilmunya juga, trik yang simpel banget. Kadang apa, nggak bingung. Karena itu tiap kali kita nonton TV ya, kita dari itu belajar dari situ juga udah masuk ya. Oke. Itu metodenya ada di genggaman tangan kita sendiri. Nah, terus balik lagi ke kapal pesiar. Bahasa Inggris itu sebenarnya nggak perlu kita fasih, kita bagus bahasa enggak. Asal kita tahu conversation, kita paham terus yang orang omongin, kita bisa jawab apa yang mereka Membicarakan ya. Iya, jawaban dari pertanyaan. Sebenarnya itu simple. Jadi bahasa Inggris itu nggak perlu bagus-bagus amat, tapi kita tetap harus belajar. Tapi kalau di istilahnya kalau di Sibar sendiri ya itu karena untuk kita mau tujuannya atau untuk ya kapal pesiar ya itulah ya yang dibicarakan hanya pekerjaan, hanya apa sih istilahnya kita obrolan ya, asalnya kita duduk di restoran nih, biasa kami di restoran ini kan kita tidak ngerti bahasa apa namanya, ini aja ya tinggal kita isi dengan knowledge-nya aja. Oh itu Kita kan ada sequence of oke. Kita belajar. Ya maksudnya nggak bakal jauh-jauh, kita nggak usah pikirin bahasa Inggris. Iya. Harus pasti enggak. Kita cuma harus bisa bahasa Inggris soal apa yang kita kerjain. Iya, dan paham dan berarti paham apa yang mereka bicarakan, kita mengerti. Nah, listening.
Oh itu bang. Oh, aja, iya. Ini aja. Syarat umum aja lah ya. Oh, syarat umum. nih untuk bekerja di kapal pesiar tuh kayak gimana coba di rumah coba. Iya, iya. Bro Jordan apa aja sih yang Apa aja? Oke. Syarat buat bekerja ini Lihat ini, dengerin nih, kayak mau ini ya. yang paling penting sih kemauan. Ini pastikan niat, mau. Sama siap mabuk-mabukan barangkali mabuk laut ya. Mabuk laut. Tapi tenang aja kalau untuk masalah mabuk laut kita nanti juga lama-lama biasa sih di sana. Gimana kalau mabuknya lautan lepas itu seperti apa? Itu kan Iya. juga gitu. Saya ya, awal atau awal. Lepas sebenarnya so far sih seperti yang Bro Reza ceritain barusan. English yang minimal kita ngerti apa yang mau kita lakukan, apa yang dilakukan, apa yang ditujukan, kita harus paham sih. Terus udahnya pengalaman kerja juga penting sih, karena pengalaman kerja itu akan merujuk kemana, ke jurusan mana ya, Ke departemen apa ya? Arah kita Ke dia. departemen apa yang nanti akan kita tuju di kapal, karena di kapal sendiri itu banyak sekali jenis-jenis pekerjaan itu sampai puluhan bahkan mungkin ratusan, dan semua Bukan jenis bidang ya, ya kok sampai departemen ya. banyak sekali. Saya pun ketika belajar tentang kapal di PK Sibar ini, saya mengetahui bahwa kalau ini tempat kerja saya sebelumnya cuma segini aja nih profesinya ya bro ya. Tapi ketika udah PK Sibar dan kita lihat berbagai jenis macam pekerjaan, wah Ternyata apapun juga bisa apapun juga itu bisa jadi uang. bisa jadi Misalkan. uang ya. Oh ya betul, untuk jadi uang itu banyak banget side jobnya di kapal gitu ya. Barangkali seperti haircut. Mungkin kalau dari teman-teman Iya. punya skill khusus untuk cukur rambut, nah itu juga bisa jadi uang. Nah, buat teman-teman kita ya yang butuh pakai kerapian rambut ya. Ya kalau misalkan cukur rambutnya bagus dan nanti sampai punya nama, wah itu Makasih ya. cari sana sini sama Bang, makasih, Bang. Ayo, mari. Nuhun. Kalau selain cukur rambut, mungkin ada juga side yang seperti massage sebenarnya. Jadi seperti pijat refleksi, mungkin pijat Itu punggung. jadi ini juga ya. Itu bisa jadi our personal ya, yang saya sebutkan dua barusan salah satu aja ya. Iya. Karena nanti kita di kampus nanti juga pasti akan lebih banyak lagi tuh sisa jobnya gitu bang. Oke, aja ya. Iya. Karena nanti kita di kampus nanti juga pasti akan lebih banyak lagi tuh sisa jobnya gitu bang. Oke. Menghasilkan waktu Betul. Anda untuk lebihnya ya. Betul. Iya, Kayak iya, contohnya iya. tadi distribusi sama Bro Jordan antara Haircut, iya. pijit itu Nah. kita bisa dapat cuan juga di sana gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi persyaratannya pengalaman kerja, terus kemauan lah pasti kemauan kuat kan kita mau tahu tua. Iya, iya. Kita pengen misalnya ke Pengen- dunia gitu kan. Pengen produktif juga untuk masalah usaha sendiri ya. Iya. Iya, betul. Nah, kita misalnya mendulang Ya, emas bisa. lah di sana Iya, gitu kan. iya. Nanti kita bikin sesuatu di sini apapun itu tujuannya pasti ada kemauan besar. Nah, terus kemauan kerja, kemauan, terus paspor juga kita harus punya. Paspor, iya, betul. Paspor itu kita harus punya dan beberapa sertifikat kelautan juga kayak contohnya basic training. Oh. Misalnya SAT juga, SAT itu Security Awareness Training. Terus ada juga paspor pelaut tuh namanya Segisu. Itulah beberapa dari yang dibutuhkan persyaratan kita kerja di kapal pesiar. Iya, ya. Oh iya.
Siapa yang ini? Buat sebelum. Sorry, satu lagi nama yang Indonesia barusan itu medical check up. Oh, itu yang paling utama ya. Itu yang paling Iya. utama. Karena kalau tanpa medical gimana? Misalkan emang udah syarat ya lengkapannya. Betul, syarat wajib itu medical check up, tapi untuk medical check up sendiri itu sudah ada rumah sakit yang dibeli oleh pihak Royal. Iya. Sakit yang dibeli oleh pihak Royal. Iya. Jadi kita nggak bisa ngambil rumah sakit mana yang dari Royal sendiri untuk rumah sakit tersebut. Beberapa ya, kolesterolnya kolesterol tinggi tinggi. nih, asam urat, waduh, Karena ini segala jadi ntar dosa. hasilnya udah panik aja, takutnya nggak masuk. Udah. Iya. Gimana tuh gimana? Nah, untuk medical check up, ini saya kasih tips and triknya aja langsung. Iya. Jadi misalkan sebelum medical check up antara waktu 3 minggu sampai 2 minggu, rajin-rajinlah berolahraga. At least jalan jauh aja. Jadi kan kan turun terus tuh. Nah, Ya, normal tubuh saya 8,9. Nah, tapi kemarin puji Tuhan udah di cek 8,9. Asam urat saya tuh cuma 4. Ya, keren ya. Langsung turunnya gratis ya. langsung turun banget dan puji Tuhan semua kolesterol, gula darah, tetek bengek aman semua. Makanya dapat hasil yang bagus. Iya. Udah ada fit for duty ya. Fit for duty, ready for work. Oh, kalau udah yang medical udah dapat capnya juga ya. Iya. Wah, Itu cap yang penting. Yang penting itu yang bikin Sudah siap udah siap untuk bekerja di tempat kerja. Nih satu lagi aku pengen ngobrol. Nih buat kalian kan mau pada mati. Ya, kalian mau pada mati. Di kita sebelum interview ada namanya online, ya kan? Ada offline. Itu offline berarti kita pengen lagi berpusat. Nah, ketika kalian itu online atau main tes atau lihat interview gimana? Ya, atau lihat internet gimana? Atau media? Yes. Sebelum kita interview ini, kita kan udah dapat informasinya zaman sekarang itu ada online juga, bisa via video call. Tapi kebetulan kita yang offline itu kita Berarti cuma istilahnya lebih langsung. ya, Iya. karena kita lewat ini Iya. kebetulan acara kemarin usernya pun ada di situ dari Royal Caribbean. Jadi proses interviewnya tuh di hari yang sama, interview agent, screening, lalu interview user langsung Royal Caribbean gitu. Jadi cukup singkat kemarin tuh kita prosesnya, karena normalnya tuh biasanya interview dengan agent dulu, screening juga, dokumen segala macam dulu, terus nanti setelah approve sama agent baru kita dijadwalkan untuk interview user. Tapi ada beberapa situasi ya kayak kita kebetulan gitu, syukurnya ya usernya pun ada di hari yang sama. Wah keren ya, itu hoki juga ya, Itu hubungan. Betul. Harus itu. Jarang orang yang minta untuk ketemu langsung, dan istilahnya kalau kita kalau kita ada kegagalan kita puas karena langsung face to face. Betul. Jadi ini ya bukan artinya kegagalan, jadi kurangnya kalau beruntung, tapi kadang langsung beruntung ketemu sama user langsung, istilah dengan persyaratan yang kalian bisa bikin sekarang ya tinggal onboard. Tapi intinya sih maksudnya overall dari semua proses ini Oh. kita saya sih belum ya bisa interview kitanya gitu. Saya akan di bulan ini, tapi bulan udah beres.
Berarti akhirnya tinggal berangkat ke kapal. Yang udah pergi siapa aja sih, berapa orang kalian tuh dari kemarin tuh? Dari Sibar aja, biasanya kalau Sibar mau kemana? Sebenarnya Pami kayak gitu. dari batch sebelumnya sih udah banyak gitu. Dari Sibar tuh yang mau berangkat. Ya. Tapi untuk yang sekarang kita berarti sisa 3 ya, 3 jalan ini akan Oh, berangkat. berarti sudah berangkat sebelumnya, kalian tuh udah ada berangkat ya? Banyak itu batch sebelumnya. Oh, dari Sibar ini kan? Iya. Alumni dari Sibar, dari kimia Sibar, dari soalnya dari Sibar sendiri, siswa sendiri udah pada berangkat. Iya. Dan kalian mungkin ada reschedule yang harus dipunikannya. Oh iya, betul. Nah, terus gimana nih masalah reschedule nih? Nih, tapi ada yang pengen bagi dari reschedule nih. Wah, oke, orang tuh bisa naik, kalau masih lama ya gue nggak bisa naik lagi kan, ternyata nggak juga kan. Dan segitu seperti apa? Oke, untuk masalah reschedule, untuk saya sendiri nih ya, kebetulan saya sendiri kena reschedule. Agak kaget juga ketika saya yang harusnya berangkat tanggal 7 kemarin tiba-tiba harus berangkat tanggal 29 Juli dikarenakan jadwal interview visanya yang kata agen itu kita saling rebutan uang tiket. Oh, iya. Jadi yang harusnya minta kuota sekian tiba-tiba nggak dikasih tuh. Jadi kuotanya sedikit sekali. Ya, dan puji Tuhan ya saya juga nggak direschedule terlalu lama. Akhirnya ya setelah melewati keputusan kemarin ya puji Tuhan ya. Oh iya, ternyata reschedule jangan panik ya. Untuk kalian, misalkan yang baru datang, baru membuat istilahnya pembuatan visa atau keberangkatannya akan diundur, ya mundur ya. Ternyata jangan panik. Ternyata pasti itu akan berangkat, cuman mungkin ada salah satu tendensinya juga yang mengambil manajemen yang mengerjakan tidak dari sini ada terhalang atau gimana. Tapi yang penting kita udah daftarnya ada di situ. Nih gimana Pak Reza nih? Yang kemarin Pak Reza nggak ada kenal ya? Pas hari tanggal 17 lagi perginya. Iya. 17 Agustus. Iya, buatnya saya 17. Saya kebetulan nggak ada reschedule sih, jangan sampai ya. Tapi kalau ada sih dari cerita teman-teman sebelumnya dia Mungkin kitanya persiapan apa? Iya. Jadi kita lebih kuat untuk persiapan lagi ya. dan dia nggak jauh-jauh juga sih reschedule. Paling lama itu ada 3 minggu. Kita mungkin 1 bulan. Ya kita masih bisa lakuin. Masih bisa lakuin apa benar ya? Yang di sini dulu. Tapi ya ini sih overall tuh sampai proses kita di sini gitu, sampai Bro Bintang ini akan berangkat sebentar lagi nih. Nanti perjalanannya itu nggak praktis juga gitu. Pasti Ada proses yang harus jalani. Salah satunya belajar ke Sibar, kemana dulu, terus kita kontrol juga terus ya, sekolahan di Sibar ya. Maksudnya nggak ada hal yang pasti harus ada prosesnya dulu perjuangan, tapi ya dinikmatin aja. Kita lihat dulu Tujuan ya. Kalau siap, Udah tujuannya hari di sana. bikin sesuatu misalnya di sini Iya, bikin solusi yang kita pernah punya. Oh ini kurang nih, atau mau bikin bantu ibu dulu, mau bikin rumah atau apa, bikin komisi. naikin haji orang tua. Alhamdulillah syukur Iya, itu Bang. karena saya ingat ini satu hal sih yang teman saya bilang saat saya cerita tentang rencana kalau besar ini tujuan yang pertama apa? dia bilang pokoknya dari cerita saya bla 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 bla, dia ujungnya bilang gini, jangan khawatir, koruptor aja yang maksudnya melakukan satu niatnya itu udah buruk, mereka langsung gimana yang niatnya baik pasti dikasih jalan. Nah saya selalu inget itu. Keren. Iya. Selalu itu dia. Iya, itu dia yang orang yang niat buruk aja dikasih jalan. Tiket nggak? Tiket apa ya? Tiket flight. Oh enggak. Kalian di email. Tiket coba lihat kamu ini. Harus ada di itinerary. Harus lihat di MyRCL-nya ya. Iya, udah saya set juga. Nah, gimana? Ini yang asik main ini.
ini Pak Jordan sendiri ya, Pak Jordan ini mau on board. Tapi seenggaknya udah latihan ke Bali kemarin. Seenggaknya megang airnya, lautnya dulu. Tapi dia sambil wisata, tapi mencoba, wah ntar gua di situ loh, gua di tengah-tengah. Gitu kan kemarin ya? Ya. Keren. Kemarin juga kan buat ya. Ah. Saya pikir tuh ya udahlah sambil nunggu keberangkatan. Begitu keberangkatan. Libur aja dulu deh di sana. Tapi kalau sekalian emang ada pengecekan kan di Bali ya? Karena saya tahu di Bali itu ada pengecekan Medical check-up. Nah, tapi ketika saya Bali itu jadwal visa yang tadi saya sebutkan itu jadi berhalangan dengan jadwal keberangkatan saya. Nah itu semua planning berubah. Tadinya saya mau medical di Bali. Aduh, jadi deh, soalnya kan interview bentar lagi udah nggak apa-apa. Saya medical check up aja di Jakarta. Jadi biar nggak takutnya kan ada remedial Aku apa. ada remedial, balik lagi harus sama. Cewek ngajaknya tuh ya kita stand by. Wasting time, juga. Tapi pengennya di Bali sih sebetulnya. Biar sekalian. Biar atau apa gitu. So far, Mereka kan kalau kurang mereka kabur kepencet ini. Bisa banyak lancar, Iya, di air foto laut itu. bukan juga mikir. Karena kan nggak Iya, berani masih di tengah. akan di tengah itu, ya kan? Iya. Cabut lagi mengajar. Coba masih aja Jadi dan lihat standby. TV aja nggak tahu apa dan Iya, atau mau gitu. kadang ke tengah-tengah ini nih, iya kan? Pasti akan kepikir karena kita udah pikir. Iya, atau mau gitu. Kadang ke tengah-tengah ini nih. Iya kan, pasti akan kepikir karena kita udah pikiran udah kan pikiran lagi udah planning. Iya, udah dikasih sehat, lancar. Jadi gaul juga. Lancar. Kalau ada borongan mah di bawah kurang. mau maninya Maninya nih, kalau kita bicara mani udah bukan mani beli Modal gede ini. hanya beli segelintir apa ya, tapi bisa segumpal kalau datang ke Indonesia. Kenapa? Karena dalam kita udah berapa? 16.400 tuh. Wah, wah luar biasa. Jadi kalau ibu yang punya ini selalu ini tahu apa tentang masalah bentukkan mani changers apa karena dia itu selalu. Tinggal selembar. Nah, seperti itu. Jadi berapa? Lumayan kan? 16.275. Aduh. Jadi kalau biasanya dulu sebelum putusin dolar Mati naik, Pak Iki kan? Mati. kalau dolar naik biasanya malah nggak seneng ya. Tapi kalau sekarang malah seneng. Betul. Iya, aduh. Oke. Mungkin ini para kandidat dari LPK Sibar yang sudah ikut training juga. Kemarin laundry ya. Ya, kemarin pada mereka kerja di laundry. Ya mungkin udah laundry, di sini ada PMB-nya, ada apa yang mungkin semua hal yang ada di bidang perhotelan itu ada di Sibar ini untuk menuju kapal. Syukur mereka sudah siap berbenah nih. Berbenah menuju ke Dream ya. Apa namanya kalau itu apa? Ada kan wisata sih. Dream Island. Dream Paradise. Iya karena kan kapal wisata kan wisata tempat wisata kapal di mana tempat-tempat yang keren wisata negara mana itu pasti akan dikunjungi. Makanya bermain tapi ada kejuaraan. Yes. Benar nggak? Seneng main, seneng kapal tapi ada kejuaraan. Oke, ada yang sampai kira-kira? Cukup sih. Obrolan santai. Cukup. Oke. Ngopi santai. Kita sambung lagi. Oke. Next. Sip. Oke. Thank you. Siap. Nah, kalau sore itu salah satu GoPro ini mah udah kemudiannya jalan